Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang. Pertama, saya sendiri Raihan Al-Farisi, kedua Tri Putri Darmius, dan ketiga Rahmat Kurniawan. Di sini kami akan merancang sebuah aplikasi penjualan bahan pokok makanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok pada situasi pandemi sekarang ini. Di sini kami akan menggunakan 9 blok bisnis model Canvas, yaitu yang pertama, customer segment yang ditujukan kepada masyarakat, terutama ibu-ibu, pedagang makanan, yaitu dengan membeli produk bahan pokok makanan yang kami sediakan. Yang kedua, value proposition, melayani aplikasi penjualan bahan pokok makanan seperti beras, sayur, daging, dan sebagainya. Mudah diakses dan harganya pun hampir sama dengan pasar. Yang ketiga, channel. Di sini kami mengiklankan aplikasi di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan testimoninya dari masyarakat. Selanjutnya itu poin keempat tentang customer relationship, yaitu yang mendefinisikan hubungan antara sektor usaha dengan customer agar lebih banyak menjangkau orang-orang yang belum tahu produk yang kita tawarkan. Bagaimana cara bisnis bisa terus keep in touch atau tetap berhubungan dengan para pelanggan. Dengan customer relationship ini, pada bisnis yang kami rancang yaitu dengan mencantumkan kontak person untuk saran dan kritik sebagai bentuk layanan konsumen pada bisnis kami. Saran dan kritik akan digunakan untuk perbaikan selanjutnya dan pernyataan kepuasan pelanggan atas pelayanan jasa yang diterima. Hal ini dilakukan guna memberikan kenyamanan pada customer dan sarana hubungan yang baik antar customer agar customer tidak mudah berpaling ke toko lain. Dan selanjutnya yaitu poin kelima tentang revenue stream, yaitu pendapatan yang didapatkan. Revenue stream dapat disebut juga bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku atau produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Penerapan revenue stream pada bisnis kami ini yaitu dengan pelaku bisnis harus memperhatikan aliran pendapatan yang dihasilkan dan barang atau jasa yang ditawarkan, apakah masih cukup layak dan bisa masih dipergunakan, atau diharapkan semua produk terkelola dengan baik agar tidak menjadi kerugian yang besar nantinya, dan bisa dijadikan media alternatif bagi usaha kecil menengah UKM untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 ini karena pertumbuhan ekonomi yang menurun pesat. Dan selanjutnya yaitu poin ke-6 tentang key research. Key research yaitu sumber daya yang dibutuhkan seperti SDM atau bahan baku. Key research bisa disebut juga sebagai sekat yang terdapat di dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya melalui dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam pembuatan model bisnis. Pada bisnis yang kami rancang, terdapat key result yang harus diperhatikan, yaitu produk yang berkualitas, yang didukung oleh bahan-bahan yang berkualitas pula, penyediaan bahan pokok rumah tangga yang berkualitas dan terjamin, kebutuhan dapur yang lengkap dan perlengkapan sehari-hari lainnya, yang berkualitas dan terjamin, dan tidak mengecewakan pelanggan, agar semua customer pelanggan merasa puas dan nyaman berbelanja pada toko kami. Oke, selanjutnya adalah key activities, di mana key ini berhubungan langsung dengan seluruh aktivitas yang ada pada bisnis Anda. Key activities ini dapat diartikan juga sebagai aktivitas yang mewakili setiap bisnis yang berkaitan dengan produk Anda, seperti jika di kampus kalian kayak aktivitasnya adalah pengajaran dan ujian dan juga layanan administrasi. Dan untuk e-marketplace kali ini, proses bisnis utamanya adalah transaksi dan jual beli dengan melakukan strategi menawarkan jasa dan barang,
sehingga dapat mencapai target perusahaan di tengah pandemi sekarang ini. Oke, selanjutnya adalah kayak partnership, di mana partnership jadi mana ini diartikan sebagai partner kunci, di mana mengidentifikasi siapa yang akan menjadi partner Anda sebagai dalam bisnis yang dijalankan. Hal ini bermanfaat dalam untuk menentukan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis. Dan tidak ada salahnya untuk menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Dan pada marketplace ini, pelaku bisnis harus mengidentifikasi siapa partner vendor, yaitu yang menyiapkan atau menyediakan barang atau bahan baku yang harus menjalin hubungan baik dari sisi pemerintahan melalui badan-badan terkait, gunanya nanti untuk melegalkan produk atau usaha tersebut. Selanjutnya adalah cost structure, di mana yaitu mengidentifikasi modal, investasi ataupun pengeluaran serta pendapatan hingga kerugian yang didapat dari bisnis tersebut. Seorang pelaku bisnis harus dapat mengelola bisnis secara efisien, karena hal ini akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa minimalkan risiko kerugian. Hal tersebut juga menentukan posisi kita sebagai nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen terakhir ini tentu dibutuhkan laporan keuangan yang tepat. Contoh pada marketplace ini harus ada laporan keuangan yang dihasilkan agar pelaku bisnis dapat melihat secara detail berupa pengeluaran, pendapatan, keuntungan, kerugian, yang agar ada nantinya bisa dianalisis sehingga dapat dihasilkan sebuah keputusan yang bisa jadikan harga patokan atau sebagai strategi yang bisa diambil langkah untuk dilakukan dalam pengeluaran biaya dan pembayaran dan lain-lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu bayar pakai kuota.